Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, greeting for all people of tomorrow. Welcome back to first session of Einstein Ngobrol Santai Teman Alumni. Pada kesempatan malam hari ini, kita tentunya akan kembali lagi nih membincangkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan research and academic. Tidak jauh-jauh topiknya, kita akan memilih topik mengenai Get to Know Research in FK UIN Malet. Tentunya kita akan ada speaker yang menemani kita pada hari ini. Dan speaker kali ini tentunya sudah memiliki pengalaman mengenai kehidupan di lab atau mungkin skripsinya nih pasti berhubungan dengan di lab. Dan mungkin bisa kita langsung panggil saja. Selamat malam Kak Dava. Oke, kalau boleh tahu gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Oke, mungkin bisa perkenalan singkat Mas ke teman-teman semuanya. Ya, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Muhammad Dava Talafat, biasa dipanggil Dava, dari PSPD 2018. Oke, salam kenal Mas. Jadi ini sebenarnya sudah banyak pertanyaan dari teman-teman mengenai kehidupan di lab. Mungkin bukan kehidupan ya, mungkin topik dan apapun yang di lab gitulah ya Mas ya. Nah, Ya. pertanyaan ini sudah kita tampung dan kita jadikan podcast di malam hari ini. Untuk temanya ada di judul di atas ini ya. Nah, jadinya mungkin bisa kita lanjut ke pertanyaan pertama mungkin Mas ya. Jadi untuk Oke, pertanyaan pertama nih Mas Dava, kalau boleh tahu dulu waktu skripsi ngambil topik apa Mas ya? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat aja Mas. oke. Jadi aku jelasin ya. Jadi buat topik ekstra ya. Jadi kayak supaya si tikusnya ini jadi diambil berdua gitu. Jadi nanti setelah itu baru kita kasih perlakuan ekstrak daun kesambi untuk melihat apakah setelah dikasih ekstrak itu bakal dia nggak DM lagi atau bahkan TG-nya itu turun. Gitu sih intinya. Oke, nah dari penjelasan singkat Mas Dava tadi, kedengarannya nih sangat molekuler dan biomed sekali ini Mas ya. Mungkin bagi teman-teman yang senang sama biomedik pasti nggak jauh-jauh dari skripsinya itu seputar hal-hal ini dan Iya kehidupan di benar lab mungkin. banget. Seperti itu ya Mas ya. Nah, kalau dari skripsi Mas Dava itu kalau boleh tahu apa penelitian payung Iya Mas? benar. Jadi skripsi aku itu dari dua dosen yaitu Bularas dan juga Dr. Tias, dan itu dalam satu tim itu ada 8 mahasiswa. Oke, dari 8 mahasiswa tersebut mungkin bisa dijelaskan nih Mas, kan kita dari PSPD atau mungkin dari satu prodi kan tentunya nggak bisa ikut semuanya. Apa dari situ ada kriteria khusus atau mungkin ada seleksi? Mungkin jika ada. Oke, jadi sebenarnya itu semua itu awalnya pas kita di awal semester 6 itu kan buat masukin skripsi 1 di KRS gitu. Nah, di situ nanti bakal ada pengumuman tuh tentang daftar dosen yang akan membuka penelitian payung ya istilahnya di grup angkatan gitu. Jadi nanti akan ada informasi kira-kira dosennya namanya siapa, terus topik penelitiannya apa, dan juga kuota mahasiswa yang diperlukan itu berapa. Nanti kalau misalkan kita tertarik, kita bisa menghubungi nama dosen sesuai topik yang kita minat tersebut. Gitu. Terus juga buat kalau seleksi sebenarnya nggak ada seleksi sih, lebih kayak ke siapa yang lebih dulu aja menghubungi dosen tersebut. Gitu. Dan juga biasanya ada yang justru dosen dulu menghubungi mahasiswa. Itu kalau misalnya mahasiswa tersebut pernah ikut penelitian dosen atau mungkin minta bimbingan buat lomba, itu biasanya dosennya akan apa ya istilahnya punya track record yang bagus kita di mata dosen itu, jadi dosen tersebut akan merekrut kita duluan gitu. Tapi kalau buat seleksi sih sebenarnya nggak ada, cuma tadi di cepet-cepetan aja, dan juga kalau misalkan udah penuh ya biasanya ya udah itu aja yang diambil, atau mungkin kalau misalkan SDM-nya kurang kayak di skripsi, kayak di tim aku itu sebenarnya cuma membutuhkan 5 orang, tapi karena emang kita banyak banget tugasnya gitu. Jadi pas yang daftar 8 orang tuh semuanya akhirnya dimasukkan semua. Gitu sih, Iwan. Oke, dari penjelasan Mas Dava berarti ini kita harus kayak aktif dan muncul nih di permukaan, jangan kayak
di dasar tapi pengennya itu ikut penelitian yang kiranya bisa membuat nambah CV nggak sih Mas? Ya, seperti itu. Ya, bener banget. Jadi emang Oke. harus ini sih deket-deketin dosen lah ya istilahnya. Iya, benar-benar. Nah, kalau dari penelitian payung itu apa selalu dilakukan di lab ya, Mas? Kalau di lingkup FKIK ini atau mungkin ada juga yang pakai data sekunder atau gimana? Mhm. Ya, jadi kalau pas di angkatanku itu sebenarnya nggak semuanya di lab sih. Ada yang dia itu pakai kuesioner ya kalau nggak salah. Jadi mereka pakai data pasien, pakai pasien yang ada di salah satu rumah sakit. Gitu. Dan itu juga sebenarnya kayak tergantung keahlian dari dosen tersebut sih ya. Kalau misalkan mungkin lulusan dari magister manajemen rumah sakit kan nggak mungkin di lab juga kan, pasti dia akan di luar. Oh iya, benar-benar juga. Nah, kalau misal penelitian yang di lab nih Kak, tentunya kan ada peraturan-peraturan di lab ya. Mungkin peraturan dari pralab mungkin harus ngapain aja. Mungkin bisa dijelasin nih sedikit aja mungkin. Oke, buat peraturan yang ada di lab ya. Sebenarnya kalau peraturan sebelum masuk lab itu ya kita pentingnya administrasinya aja sih, kayak misalkan proposal, terus ada berkas-berkas untuk misalkan surat tugas lembur dan juga kayak apa ya, kayak surat peminjaman alat gitu. Jadi itu akan sangat diperlukan soalnya nanti kita berhubungan juga kan sama satpam, sama laporan. Jadi kalau misalkan kita udah administrasinya, misalkan jadwal lemburnya udah ada, itu kan kalau satpam nanyain udah nggak bingung lagi gitu dan nggak akan dimarahi juga gitu. Terus juga kalau pas zamanku itu dulu masih ada syarat antigen, H-1 masuk lab itu harus ada antigennya gitu. Dan itu juga jadi kayak kendala juga sih, soalnya dari penelitianku itu dulu ada yang positif COVID gitu. Jadi kita penelitiannya agak diundur sekitar beberapa hari, hampir 1 bulan malah pas itu. Gitu. Kalau buat peraturan yang lain sih hampir sama sih, kayak nggak boleh minum atau makan, terusan nggak boleh bercanda, atau mungkin mencuci dan merapikan setelah dipakai. Gitu. Itu aja sih. Oke, jadi dari peraturan-peraturan tersebut mungkin ada nih Mas tips, mungkin do and don'ts yang kiranya yang di lab tuh apa aja Mas? Kan bisa lebih meringkas gitu ya biar teman-teman pendengar nih bisa langsung nangkep. Oke, siap. Jadi kalau dunia itu mungkin kalau ikut penelitian selama di lab ya, yang pertama ya tentunya harus mematuhi peraturan yang ada di lab gitu. Karena kita di situ kan juga istilahnya kayak tamu ya. Jadi nggak bisa semau kita gitu. Kita harus mematuhi apa yang ada di lab tersebut gitu. Terus kalau mungkin di awal ya sebelum kita ikut penelitian kita harus ini dulu tahu kira-kira kita minatnya penelitian di bidang apa gitu. Jangan asal ada penelitian payung walaupun kita nggak minat, kita ikut-ikut aja tuh sama teman kita atau mungkin gitu. Jadi kalau kayak gitu kan jadi kurang nyaman ke depannya kalau misalnya nggak sesuai sama minat kita. Terus kalau dunia lagi itu mungkin lebih ke ini sih ya, kayak cari teman yang sefrekuensi ya istilahnya. Soalnya kan kita bakal kerja itu nggak sebentar sama teman-teman kita gitu. Jadi kalau kita udah punya teman yang akrab sama kita, nantinya pasti buat diskusi dan lain-lain akan lebih nyaman. Nah, ada lagi nggak ya? Oh, ada. Buat kalau misalkan udah ikut penelitian itu ya jangan sepaneng sih istilahnya, karena mending kita nikmati aja. Misalkan pengen makan ya tinggal makan bareng-bareng, atau mungkin bisa dengerin musik. Yang penting jangan ganggu orang yang penelitian yang lain, atau mungkin jangan ganggu hewan coba juga. Gitu. Karena hewan coba juga nggak boleh kedistraksi sebenarnya sama musik yang terlalu keras atau yang lainnya. Terus lagi, bentar. Oh iya, kalau misalkan kita kan berhubungan sama banyak orang tuh, jadi kita juga harus jalin komunikasi yang baik juga sih sama siapapun, baik itu teman kita atau mungkin pembimbing kita atau mungkin laboran dan juga satpam gitu. Karena kalau misalkan komunikasi kita baik kan otomatis nanti kalau misalkan ada masalah dan lain-lain itu akan lebih enak juga penyelesaiannya. Nggak ada miskom lah istilahnya. Udah sih itu yuk. Nah, benar-benar. Oke, Mas. Makasih untuk tips dan triknya ya. Nah, kalau selama Mas Dava masuk di lab nih, Mas, itu ada pengalaman
pengalaman apa aja nih Mas yang kiranya tidak terlupakan, atau mungkin sempat mecahin barang, atau mungkin tikusnya mati, pasti ada cerita seperti itu nggak sih Mas? Mungkin bisa ceritakan. Ya pasti banyak banget sih kayak pengalaman ini yang kayak masih sampai sekarang tuh masih inget terus gitu. Yang pertama mungkin ketika kami itu memetik daun kesambi. Gitu. Jadi dari daun kesambi itu emang nggak di semua tempat itu ada. Nah, saat itu kita itu petiknya di depan FKUB. Jadi di tengah-tengah jalan itu dan pohonnya itu lumayan tinggi-tinggi nih. Jadi kita juga harus manjat-manjat dan juga dilihatin banyak orang sih tentunya karena itu kan di tengah jalan banget ya. Dan juga ada lagi semut-semut yang nempel-nempel di pohon itu benar-benar semut yang ganas lah istilahnya karena semut merah sih jenisnya kayaknya. Jadi ya itu yang sampai sekarang agak ini. Terus juga kayak reagen-reagen atau ketika kita berhubungan sama zat kimia itu juga sangat ini ya, sangat menantang istilahnya karena emang banyak banget zat kimia yang kita hadapi di lab itu yang langkah-langkahnya juga banyak. Nanti awalnya mungkin zat ini dicampur sama ini campur sama ini, dan itu kadang juga teman-teman banyak nih yang keliru dosisnya atau apanya gitu. Jadi nanti di ujung-ujungnya juga pasti dimarahi sama laporan atau dosen. Tapi ya kalau misalkan kita kayak tadi sih, misalkan kita nggak tahu atau mungkin ragu-ragu, mending kita tanya dulu sama laporan atau sama pembimbing biar nggak salah langkah, istilahnya gitu. Gitu sih. Oke, oke. Ini sangat lucu ya Mas ya, cukup lucu mungkin yang pertama tadi, apalagi memetik daun itu mungkin penelitinya itu bekerja sendiri gitu, jadi langsung turun lapangan gitu untuk mengambil daun yang demi ekstrak Ya. dan demi menyelesaikan tugas akhir nih teman-teman. Oke, selanjutnya nih Mas, ada suka duka apa nih Mas untuk penelitian payung ini selama Mas Dava mengikuti sampai akhir? Buat suka dukanya sebenarnya ke suka dulu aja ya. Kalau suka soalnya cuma sedikit tuh kan. Yang pertama yaitu kita tentunya banyak dapat ilmu dan juga pengalaman baru ya. Apalagi kan kita ikut penelitian payung pasti sama dosen yang ahli di bidang itu. Gitu. Jadi kita akan dapat ilmu secara langsung dari dosen-dosen tersebut. Terus yang kedua juga yang paling penting nih buat mahasiswa itu kita biaya yang dikeluarkan itu sangat minimal gitu. Jadi kalau teman-teman yang ikut yang penelitian sendiri misalkan pakai kuesioner gitu kan pasti mereka kan ngasih kayak buah tangan buat yang suruh ngisi kuesioner itu kan nggak murah, misalkan satu orang 10.000, kalau misalkan butuh 100 kan sampai berapa tuh 1 juta ya. Nah kalau kita itu sangat minimal biaya yang dikeluarkan karena semuanya itu di cover sama dosen yang kita ikuti penelitiannya itu. Jadi kalau di penelitianku itu cuma keluar buat reagen kita masing-masing. Gitu. Jadi kan kita ada 8 orang tuh 8 reagen, yaitu tiap orang tuh harus beli reagennya sendiri-sendiri. Tapi itu kalau dibandingkan sama yang penelitian sendiri itu jauh lebih murah sih. Terus kalau dukanya, nah ini kalau dukanya sebenarnya banyak banget sih buat penelitian ini. Yang pertama karena kita penelitiannya pakai hewan coba ya, jadi kita harus berani apa ya kayak istilahnya berani kotor gitu. Soalnya dari tikusnya datang itu kita yang masukin ke kandangnya masing-masing, dari kandangnya juga kita buat sendiri tutupnya dan juga alasnya itu, terus juga ganti sekam tiap beberapa hari yang udah kecampur sama kotoran-kotorannya gitu. Terus juga apa ya buat bedah, apalagi nanti kalau misalkan tikusnya itu udah mati atau mungkin mati di tengah jalan kan tentu kita yang ngubur gitu, itu semua dilakuin sama kita. Terus juga apa ya dukanya sebenarnya ada lagi ini kita harus meluangkan waktu juga sih, apalagi kan kita udah semester 7 ya, 6 7 itu kan udah banyak banget ujian, ada kompre, ada ujian khusus, lalu CSL apa OSC gitu. Jadi kita harus bagi kuliah. Kalau misalkan waktu aku tuh sebenarnya masih agak enak soalnya masih full daring gitu ya. Jadi
masih bisa kuliah sambil nge-lab. Tapi kalau misalkan teman-teman nanti udah luring, ya berarti harus benar-benar bisa bagi waktu. Gitu. Dan juga penelitian ini benar-benar kayak membutuhkan waktu kita yang harusnya tidur itu nggak tidur itu bisa. Soalnya kayak kemarin tuh pengalamanku itu misalkan paginya tikusnya harus dibedah atau mungkin dicek kadar gula darah, itu malamnya atau mungkin dini hari, dulu tuh teman-teman tuh jam 10 malam atau mungkin jam 3 pagi itu harus ke kampus gitu buat mempuasakan tikusnya itu. Terus juga apalagi ya, ini sih kayak sempat miskom itu juga jadi duka, miskom sama laporan dan juga sama pembimbing gitu. Kadang soalnya kalau misalkan laporan minta ini, pembimbing mintanya beda lagi gitu. Jadi kalau kita nggak bisa menengahi kedua itu kadang yang jadi problem. Dan juga kalau sama teman yang paling sering nih miskom sama teman juga harus kita ini ya kayak minimalisir, harus kita komunikasi yang benar-benar baik karena kita sama-sama capek itu kadang kayak sensi semua gitu. Jadi gitu sih kayak suka dukanya buat penelitian lab ini. Oke, terima kasih Mas. Mungkin pertanyaan terakhir nih Mas. Kalau pesannya untuk teman-teman yang akan mengikuti atau mungkin sedang menjalani penelitian di lab itu apa aja Mas kira-kira? Mungkin bisa disampaikan Mas. Oke, pesannya yang kayak tadi sih sebenarnya kayak yang pertama cari penelitian yang sesuai minat gitu. Jadi jangan asal ikut atau mungkin jangan ikut-ikutan temen. Terus yang kedua kita juga harus sopan dan juga jaga komunikasi baik itu sama teman atau mungkin sama laporan dan juga sama pembimbing. Tuh, terus yang ketiga juga harus bisa membagi waktu ya karena tadi udah aku bilang tuh banyak banget agenda teman-teman apalagi nanti kalau udah semester 7. Jadi harus bisa bagi waktu buat belajar kuliah dan juga penelitian. Dan oh ya buat teman-teman yang ikut penelitian dosen itu juga aku saranin buat belajar tentang penelitiannya itu karena kadang itu kalau misalkan ada dosen yang pas liatin kita penelitian itu kadang kita ditanya-tanya teori gitu. Jadi itu yang harus teman-teman siapin juga sih, jangan asal ngelab-ngelab aja. Terus juga kalau misalkan teman-teman udah mulai penelitian nantinya, teman-teman harus sabar, harus benar-benar ikhlas meneliti ini, harus konsisten juga. Soalnya penelitian kita itu kalau misalkan di lab itu cukup lama teman-teman. Jadi kadang yang ikut penelitian, maksudnya yang penelitian sendiri, yang kayak kuesioner gitu udah selesai, mereka udah sidang, itu kadang kita tuh di tengah jalan tuh kayak minder gitu. Oh mereka udah sidang, kita kapan? Jadi itu aja sih yang penting konsisten sama jalani aja. Soalnya nanti juga bakal selesai juga akhirnya. Itu sih yuk. Oke, terima kasih Mas. Emang konsistensi itu dibutuhkan Mas ya, apalagi di semester akhir ini di banyak kegiatan, banyak deadline itu pasti penting banget untuk konsistensi dari teman-teman nih. Pasti diuji nih semuanya, apalagi yang sebentar lagi mau OSCE dan sempro nih teman-teman semua. Ya mungkin doakan kita semua agar bisa melewati badai ini Mas ya. Badai pasti berlalu. Dan mungkin itu dulu sih Mas dari kita. Mohon maaf bila ada kata yang kiranya kurang benar Mas ya. Dan ini merupakan sesi STM yang terakhir dan kiranya sampai jumpa di generasi terbaru di NSTEMI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke, kasih. terima kasih.